Selamat Selamat malam. malam. Wah, semangat-semangat semua ya di sini Kak Icil. Iya. Nah, kembali lagi bersama dengan saya Wira dan rekan saya hari ini siapa? Icil. Nah, dengan Kak Icil di sini kami berdua hari ini akan membawakan yang akan memandu webinar Kompas GKI Gejayan pada malam hari ini. Nah, terima kasih buat Bapak, Ibu, kakak-kakak yang sudah bergabung di Zoom dan karena kebetulan sedang ada kendala teknis sedikit, jadi untuk Zoom malam hari ini akan direkam dan nanti akan diupload ke YouTube. Seperti itu. Nah, hari ini tema kita itu tema yang akan dibahas Kompas tiap bulannya selalu menarik, tapi yang bulan ini benar-benar menarik perhatianku Kak Icil. Yang minggu ini. Minggu ini ya. Iya. Yang minggu ini menarik perhatianku Kak Icil karena ini bicara gimana kita sebagai anak muda maupun sebagai orang tua, sebagai adik-adik, kakak-kakak itu berbicara dengan generasi lainnya gitu loh. Kan kita punya lingkungan sosial gak cuma seumuran kita doang, gak cuma seumuran saya. Kalau saya umurnya 28, Kak Icil umurnya berapa? 23. 23, beda Iya. 5 tahun. Itu mungkin generasinya udah beda ya. Jaraknya udah 5 tahun. Udah Ah, beda ya. jaraknya beda pasti ya. Mungkin ada yang berbeda ya. Makanya hari ini tim Kompas memberikan sebuah materi yang luar biasa yaitu berkomunikasi dengan sukacita dalam Gap Generation, di mana narasumber hari ini adalah Ibu Dr. Yeni Triwahyuningsi, SPSI, MMPSI. Beliau apa aja nih backgroundnya kalau boleh tahu? Boleh mungkin dibacakan background beliau? Iya, backgroundnya. Manggilnya siapa nih? Bu Yeni. Bu Yeni atau Bu Kak Yeni? Kak Bu Yeni. Kayak ini. Waduh. Kita Lolita ini. Aduh, kamu ya terserah. Nah, ya. Ibu Yeni ini ya merupakan seorang wakil ketua Pokja Ibu PAUD DIY tahun 2020 sampai 2023. Lalu sebagai nominator penerimaan penghargaan perempuan inisiator DIY tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selain itu, Ibu Yeni juga merupakan seorang CEO dari Lembaga Pelangi Indonesia, CEO PT 3A, itu Asih Asah Asuh Indonesia. Lalu sebagai praktisi pendidikan juga, sebagai pendidik, konsultan, pembicara, trainer, dan penulis. Selanjutnya sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada bidang peminatan psikologi pendidikan dan perkembangan dan klinis anak dan remaja. Lalu sebagai psikolog anak dan remaja Kak Wira. Betul. Beliau juga mengenyam pendidikan di S1 Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, S2 Magister Manajemen Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan S3 Psikologi di UG Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pastinya Bu Yeni ini sudah sangat kredibel dalam membahas bagaimana kita berkomunikasi dengan penuh sukacita dengan orang-orang di kanan kiri kita yang mungkin berbeda generasi ya. Betul. Dimana generasinya nggak cuma 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin bisa 20 tahun, 20 tahun 30 lebih. tahun seperti itu. Tapi bagaimana kita orang Kristen harus tetap bersukacita. Betul. Oke, berarti Bapak Ibu udah pada semangat semua ya? Saya boleh dengar nggak suaranya? Pada semangat nggak malam hari ini? Semangat. 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 Semangat, Oke, semangat. luar biasa. Oke, untuk Semangat, memulai semangat. webinar tim Kompas malam hari ini, mungkin kita akan membuka dengan salah satu pujian. Pastinya bukan saya yang nyanyi, karena suara saya dan Kak Icil kurang begitu bagus. Nanti akan ada lagu yang dibawakan dari Rhythm of Life, Kaulah ya Tuhan, Surya Hidupku. Oh bukan itu liriknya, salah. Silahkan Ko Wele di play musiknya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan,
luar biasa karyanya Bang Angga dan sobat-sobat Wah, muda iya. GKI Gejayan ya. Oh, Yang sampai selalu terpesona banget loh, Kak. Iya, selalu semangat memuji Tuhan dengan karya-karya dan talentanya ya. Betul. Oke, terima kasih Ko Welly udah membantu playnya musik kita tadi, pujian kita. Dan sekarang kita mau masuk ke sesi utama kita, namun sebelumnya kita mau doa pembukaan yang akan dibawakan Ibu Marwi. Apakah sudah siap? Oh, ya. Silakan Ibu, boleh memimpin dalam doa. Ya, oke, terima kasih. Mari satukan hati kita dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau adalah sumber berkat, sumber hikmat, dan sumber pertolongan kami. Ya Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kehadapan-Mu, karena penyertaan dan bimbingan kasih-Mu. Engkau telah menuntun kami satu persatu. Engkau telah mempersiapkan hati kami satu persatu ya Tuhan, dan kami mengucapkan bersyukur karena Bu Yeni sudah ada bersama-sama dengan kita yang akan membawakan topik pada sore malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Wira dan Kak Icil yang sudah berkenan membawakan acara pada sore malam hari ini. Berkati ya Tuhan acara sore pada malam hari ini dari pertengahan hingga akhir. Berkati sarana prasarana ya Tuhan yang akan kami pakai dalam acara Zoom meeting pada malam hari ini. Dan berkati ya Tuhan personal-personal yang ikut dalam acara pada sore malam hari ini ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan agar kami dapat menerima berkat ilmu dari Bu Yeni dan untuk menjadikan tambah-tambah pengetahuan dan wawasan kami. Ya Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami dalam menyelenggarakan acara ini terselip kesalahan kami. Sempurnakanlah doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memohon, bersyukur, dan kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bu Marwi. Nah, sekarang kita kembali. Apakah Bu Yeni sudah siap, Bu? Sudah. Baik. Jadi hari ini mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat datang. Kita akan membawakan tema di mana berkomunikasi dengan sukacita dalam Jab Generation. Untuk itu boleh kami persilahkan langsung kepada Bu Yeni untuk membawakan materinya. Terima kasih Bu. Iya. Silakan. Baik, Kak Wira, Kak Icil, ada Bu Marwi, Bu Effendi, Bu Sito ya, dan Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, selamat sore. Senang ya, hari ini kita meskipun nggak ada 20 ya, nggak ada 20, ada deh 23 ya, kita tetap bersemangat ya. Saya izin untuk share screen, sepertinya, oh ya oke, sudah. Ya, ini sebenarnya tema kalau orang bilang temanya seksi gitu ya. Tema seksi, Kak Wira bilang tema yang gap generasi gitu. Dan kadang kita jadi tergagap-gagap. Sebelumnya mungkin saya ingin tanya ke Kak Wira dan Kak Icil, kita nanti mekanismenya seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya boleh aja, nggak harus nunggu saya selesai, tapi silakan untuk raise hand, silakan untuk langsung open mic, begitu ya? Iya, nanti mungkin Ibu bisa membawakan materi, waktunya bisa sampai paling lama di 40 menit, Bu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, Bu. Oh, gitu. Baik. Jadi saya akan membawakan dulu gitu ya. Iya, boleh, Bu. Biar pada paham Ya, juga seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi silakan, ini Ibu. Kan ada istilah mengatakan kalau berkomunikasi atau mati gitu. Jadi kalau kita nggak berkomunikasi itu ya sebenarnya esensi manusianya hilang begitu. Kalau kita nggak berkomunikasi artinya mati gitu. Tapi ada sekarang kan permasalahan itu kalau saya lihat dari tempat praktik saya ini, kalau Kak Wira mungkin hukum ya, kalau saya lebih praktek-praktek psikolog klinis itu mulai dari anak kecil sampai lansia begitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat itu masalah utamanya itu ya nggak jauh-jauh dari yang akan kita bicarakan ini gitu, komunikasi gitu. Makanya ini tema kelihatannya gampang yang ngomong berkomunikasi dengan sukacita gitu ya. Mungkin orang yang lagi dalam konseling berkomunikasi dengan ngep gitu ya, gitu ya kan, atau berkomunikasi dengan terpaksa gitu kadang begitu ya. Tapi coba kita setelah dari sini kita coba untuk lakukan komunikasi dengan sukacita gitu.
Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak, ini ada tujuannya ya. Kita mungkin nanti bisa nambahin kalau mau nambahin ya. Jadi paling tidak kita ada 3 topik yang akan kita tuju komunikasi ini. Ada 3 tujuan. Yang pertama, kita ingin memahami pola pikir. Kalau kita ngomong pola pikir itu kan mindset ya. Jadi bagaimana otak kita ini memproses gitu sesuatu informasi gitu, memahami pola pikir kita. Jadi kita ada yang dikenal sebagai fixed mindset atau growth mindset. Kita pola pikirnya itu udah benar-benar mentok, nggak bisa diubah, atau kita punya pola pikir yang berkembang begitu. Jadi kebutuhan tiap memahami pola pikir tiap generasi gitu maksudnya gitu ya. Kemudian yang kedua, memahami cara berkomunikasi. Jadi pendekatan yang tepat untuk lintas generasi seperti apa sih? Nah, kemudian bagaimana kita menjadi orang tua ya, kita yang sudah jadi orang tua. Kalau misalnya kayak Wira dan Icil gitu ya, kayak Wira dan Icil mungkin bagaimana menjadi anak gitu. Ya, menjadi anak yang bisa menempatkan diri dan mencapai tujuan bersama dengan sukacita. Sebenarnya kan seperti itu. Kita kan nggak bisa hidup sendiri ya. Jadi ketika kita hidup dengan 2 orang aja udah ada orang lain, ya kita harus menempatkan apa tujuan bersamanya apa gitu. Ada yang memang tujuan pribadi, tapi ada juga yang tujuan kelompok, termasuk di dalam keluarga. Keluarga itu kan sudah terdiri dari beberapa individu. Ada mungkin dalam satu keluarga itu kakek, nenek, terus orang papa, mama gitu, anak, terus mungkin ada cucunya gitu ya. Itu sudah lintas generasi begitu. Jadi ini tiga poin ini. Nah, apa bedanya sih zaman dulu dan zaman sekarang? Coba kita ingat-ingat ya, Bapak Ibu, kakak-kakak coba. Kalau yang kayak generasi saya ini udah lolita. Lolita itu lolos 50 gitu. Nah, ada yang jelita mungkin di sini jelang 50. Kalau Kak Wira tadi 28, itu nanti kita lihat itu namanya apa ya. Terus Kak Icil gitu ya. Nah, ini coba kita reminder ya, kalau masa-masa saya ini dulu belum ada banyak gadget gitu. Jadi masih main dakon, kemudian layangan gitu ya, sambil hujan-hujanan. Masih ingat nggak? Mungkin yang di sini ya, terus main ketapel gitu kan. Terus ngambil mangga tetangga itu dengan ketapel. Jadi kalau mangganya itu sampai bisa jatuh, kita itu prestasi banget gitu. Kalau sekarang mungkin ngehack ya, prestasi ya. Kalau dulu ngambil mangga pelintengan namanya. Wah, itu misalnya nggak mangga, nggak manggis gitu. Bisa jatuh itu prestasi. Terus main kelereng, itu kelerengnya banyak gitu kan. Udah ada tuh main itu pakai karet gelang juga. Karet gelangnya nanti kalau misalnya menang kita rangkai nih jadi bisa untuk lompat. Nah, gitu. Ada break game. Jadi ini mainan-mainan yang kita dulu hampir setiap sore setiap waktu luang kita lakukan pada generasi itu. Tapi coba generasi yang sekarang, ada nggak yang masih main gini bareng-bareng gitu di depan rumah boro-boro ya, takut diculik gitu kan? Atau banyak sekali les-les, harus les ini, Senin les sempoa, Selasa les bahasa Inggris, Rebo les Mandarin, Kamis les tari, les balet, les musik, nggak ada hentinya gitu ya. Nah, gitu. Sepertinya takut kalau misalnya nanti anak kita gabut terus nanti nggak bisa jadi apa-apa gitu. Nah, itu ya. Coba sekarang kalau bandingannya ya, masa sekarang nih. Kalau yang sebelah kiri nih, yang ini yang ada gadis kecil yang sedang apa sih ini kayak dia menggunakan teknologi modern sekali ya untuk permainannya nih. Terus kemudian ada yang ini self driving. Jadi mobil bisa jalan sendiri, anaknya bisa mengerjakan pekerjaan lain gitu. Terus kemudian ini ada kacamata masa depan. Kemudian ada AI nih yang paling terkenal nih. AI itu sebenarnya kita juga awal-awal ini ada AI, terus saya coba untuk download gitu ya aplikasinya, takut juga ya. Jadi psikolog bisa nggak laku nih, karena kita mau nanya apa aja misalnya anak dengan ADHD langsung keluar semua. Terus tips untuk mengatasi anak ADHD tipe hiperaktivitas itu udah langsung keluar gitu, mau apa aja keluar gitu, kayaknya udah nggak perlu mikir nih gitu ya kan. Nah ini memang apa yang kita hadapi. Nah kemudian orang yang kayak saya nih Lolita ini menganggap ya
zaman dulu lebih mudah mengawasi anak-anak gitu. Kayak misalnya ya dalam ruang-ruang konsultasi anak saya sewira ya, lebih kecil lagi lah, seicil lebih tua lagi gitu ya. Jadi 25 tahun, yang satu 23 tahun. Rasanya ketika mereka SD gitu ya, saya itu nggak terlalu sebori sekarang orang tua yang datang ke klinik saya, ke tempat praktek saya, kalau anaknya udah mulai kecanduan gadget gitu. Jadi adiksi gadget. Bahkan sampai saya sekarang ini membuat terapi untuk pemulihan anak yang kecanduan gadget. Ada yang memang harus intensif gitu ya, melibatkan lingkungan yang lebih luas. Pasti itu sih lingkungan psikososial ya, karena itu pasti ada pengaruh dari bagaimana pola asuh orang tua gitu. Itu mesti gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak memang itu. Nah, tapi kalau zaman saya dulu ini nggak sehektik sekarang gitu ya. Nggak, sepertinya saya tidak mengalami itu gitu ya. Anak misalnya saya ngawasin anak saya. Nah, ketika itu sudah mulai SMP, iya, SD enggak ya. SMP kan udah mulai pegang HP, tapi yang nggak ada yang kayak sekarang gitu. Kalau sekarang ini kan bisa klik TikTok, bisa klik apa aja gitu, game-game itu masih sederhana gitu. Ya, sampai kalau kayak sekarang kan mereka punya regulasi diri yang mereka sudah bisa lakukan sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin nanti gimana sih cara mengendalikan anak-anak yang misalnya generasi Z maupun generasi alfa gitu ya, itu gimana? Ya lobus frontalisnya, pusat pengendalinya itu ada di orang tua. Gitu. Harus kenceng orang tuanya. Nggak bisa kalau misalnya udah anaknya di terapi aja, nggak bisa. Gitu. Nah ini kalau kita lihat timeline untuk generasi gitu ya, itu ada namanya silent generation. Itu generasi mama saya gitu ya. Itu kelahiran tahun 1940. Kemudian ada mulai itu semuanya serba nulis, tulisannya bagus banget latihnya. Nggak ada anak sekarang yang bisa gitu ya. Terus kemudian generasi baby boomer gitu, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan sekarang generasi alpha gitu ya. Yang kalau dulu nih HP-nya juga beda kan. Ya sekarang kita lihat ya masing-masing ya. Kita akan lihat masing-masing nih. Ini baby boomernya, terus Gen X, Gen Y, dan yang anak kecil ini generasinya. Kalau orang psikologi ngomongnya ini cohort, satu generasi itu satu cohort gitu ya. Nah coba kita lihat teman-teman yang di sini, yang di Zoom ini generasi apa coba? Nah, kalau yang tadi silent generation itu rasanya udah ini ya, bahkan kayak mama saya gitu. Itu dia bisa nelpon gitu, tapi udah gadget udah nggak bisa, maksudnya WA udah nggak bisa karena terkendala dengan penglihatannya gitu. Tapi ada juga yang adik mama gitu ya, yang usianya sekarang 70 berapa itu masih bisa WA gitu. Tapi untuk yang lain-lain kalah dengan anak-anak yang kecil gitu. Ya, jadi kita sekarang rata-rata ada di sini generasi baby boomers gitu ya, lahir setelah Perang Dunia II gitu sampai kayak suami saya nih akhir itu sampai, nah saya masuk ke generasi X karena saya kelahiran tahun 70 gitu ya. Biasanya namanya ini Gen Bus ya. Kemudian generasi Y ini kelahiran yang dari 77 sampai 94. Nah, 95 sampai 2010 itu generasi Z ya. I generation, kemudian generasi alpha gitu. Nah, ini kita ada di mana coba? Nah, kalau generasi mulai dari kita lihat nih, kayak anak saya itu 19, 97, 98 generasi Z dan sudah Z ya, itu jadi open minded gitu. Terus yang kalau yang alpha itu yang udah tahun 2020 masih kanak-kanak sekarang. Jadi kan sekarang ini 2023. Jadi dia usianya masih SD. Gitu. Jadi SD. Jadi 0 sampai SD itu masuk ke generasi alpha. Nah, setelah itu masuk ke generasi Z gitu. Gitu ya. Jadi pembagiannya seperti ini, kurang lebihnya. Tapi itu kan ada bordernya gitu. Jadi misalnya kayak
65 ya kan antara baby boomer sama generasi X gitu ya kan. Nah, kita lihat gap antar generasi. Kita lihat gambar ini ya. Yang satu ini baby boomers, yang satu ini mungkin umurnya 12 tahun, jadi generasi alpha gitu. Kelihatannya apa? Nggak nyambung gitu. Satunya baca, satunya main gadgetnya gitu ya. Begitu. Nah, jadi gap generasi itu perbedaan opini ya antara satu generasi dengan generasi yang lain terkait dengan belief ya, kepercayaan dan nilai-nilai gitu. Nah, ini ada gapnya masing-masing gitu. Dan makin jauh misalnya kayak baby boomers dengan saya itu masih relatif dekat gitu. Tapi baby boomers dengan yang yang alpha itu makin jauh gitu. Jadi kalau kita ya gitulah timelinenya gitu. Makin kalau generasi tadi ya yang milenial gitu sama dengan yang alpha itu masih enak gitu. Kalau misalnya ketemu masih nyambung gitu. Gitu ya. Jadi gap generasi itu ada perbedaan opini antara satu generasi dengan generasi lain terkait dengan belief atau kepercayaan dan nilai-nilai gitu. Biasanya gap generasi ini ya dipersepsikan antara yang muda dengan yang tua begitu ya. Nah, teman-teman ini kita lihat karakteristik ya dari masing-masing generasi. Kalau generasi baby boomers itu biasanya dikenalnya sebagai suka merayu, rayuan gombal gitu. Rayuan gombal bener nggak ini ya? Nanti yang baby boomers tolong bersuara gitu kalau nggak setuju. Saya pikir iya ya, mama saya itu kan kelahiran ya inilah antara ini ya hampir baby boomers gitu karena dia 45 gitu dengan ayah saya gitu. Bener sih kalau rayuan gombal ya fotonya di baliknya ada tulisannya I love you gitu gitu kan. Nah, jiwanya petualang gitu kan. Oh, petualang senang. Makanya kalau kita ngomong ada ini ya misalnya kita podcast gitu. Lihat kalau yang zaman-zaman dulu kita lihat gitu yang masih mereka petualang dari negeri Cina yang jauh di sana, terus mereka berpetualang mampir terdampar di Singapura, terus kemudian terdampar di satu daerah terpencil di Indonesia, kemudian ada misalnya ya ini ya yang petualang lah gitu. Ada yang dari yang kelahiran sangat miskin, makannya nggak bisa beras gitu, jiwanya petualang, berpindah dari satu daerah ke daerah lain gitu. Menurut saya memang benar. Karena saya sendiri, karena jiwa ayah saya yang baby boomer petualang ini, saya SD bahkan pindah 5 kali. Jadi tiap tahun itu rasanya pindah SD gitu. Optimis gitu ya. Kok pindah pekerjaan ya? Karena kan kalau kami yang misalnya, kebetulan saya kan misalnya ada keturunan gitu ya, itu optimis banget gitu. Dagang yang sekarang di desa satu, kemudian dagang di desa lain, tapi optimis banget tuh. Orientasinya kerja keras gitu. Kalau kamu nggak kerja keras, kamu nggak makan gitu. Nah, biasanya anti pemerintah, mereka itu nganggap pemerintah sebagai antagonisnya gitu. Gitu ya, ini generasi-generasi yang kelahiran ini. Nah, kemudian generasi X itu si kopi darat, ya senang dengan radio gitu kan, kopi darat. Nah, biasanya orangnya individualis gitu, luwes gitu kan, jadi lebih ini kan, ya kayak saya nih, kayak saya ini generasi X gitu. Individualis, jadi kompetitif gitu, senang gitu kan, terus luwes, terus skeptis. Skeptis itu dia mempertanyakan gitu, enggak ini ya, terus harapan tinggi terhadap pekerjaan. Jadi zaman-zaman saya ketika lulus gitu, wah nyari pekerjaan itu yang yang bonafit gitu. Rasanya kalau nggak bekerja di satu perusahaan A itu nggak keren, atau perusahaan B gitu. Itu benar-benar berbondong-bondong dan kompetisi. Kalau bisa udah yang lain kalah, yang penting saya menang gitu kan. Itu yang terjadi di generasi X. Kemudian generasi milenial nih. Milenial itu sebenarnya ada yang bilang 77 sebenarnya 95, tapi kalau sekarang ini ngomongnya milenial terus gitu ya. Sebenarnya milenial itu perbatasan ya, anak saya itu 99
2008 itu sebenarnya bukan milenial, sudah generasi Z. Nah itu kalau generasi milenial itu percaya diri, orientasi terhadap kesuksesan gitu. Jadi tujuan hidup itu dinilai dari aku kesuksesan. Kesuksesan itu diukur dari kebendaan. Aku memiliki gitu. Aku mempunyai gitu. Ya, gitu ya. Terus tapi toleran, kompetitif, haus perhatian. Nah, kemudian ini generasi Z ini keberagaman ya, menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, termasuk suka berbagi dan berorientasi target. Nah, kalau yang generasi ini sebenarnya yang masih SD ini belum terdeteksi gitu. Apa namanya? Karakteristiknya seperti apa gitu ya. Let's see ya. Tapi menurut saya kalau ini nggak saling bahu membahu, ini bisa jadi lost generation gitu. Generasi yang terhilang gitu. Nah, ini baby boomer ya, lahir ini. Ini kan lahir pada masa-masa sulit kan, kalau misalnya di Indonesia gitu kan, mempertahankan kemerdekaan, terus masih itu ya bau-baunya perang dunia gitu kan. Gitu. Jadi mereka ini semua yang di kohort yang sama ini, yang di dalam generasi yang sama ini, ya yang penting itu menata kehidupan negara. Mereka pokoknya jadi pahlawan gitu ya. Gitu. Terus optimis, petualang gitu ya. Nah, mandiri sekali orang yang ini. Jadi dia dari kecil udah dibiasakan dengan sangat mandiri, memegang teguh adat istiadat. Makanya dianggap kayak kolot gitu, anak orang-orang dari generasi baby boomers ini. Tapi matang dalam pengambilan keputusan. Jadi otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, executive function itu matang gitu. Karena dari kecilnya yang sangat mandiri itu tadi ya, pengalaman yang dilalui. Nah, tapi kelemahannya itu pola pikirnya itu biasanya alergi kalau dengan kritik gitu. Makanya kalau dengan orang-orang dari generasi baby boomers itu hati-hati gitu. Kalau kita mau berkomunikasi dengan generasi ini ya kita tujuan dulu gitu ya. Kita mungkin pakai cara berkomunikasi efektifnya itu jangan dikritik dulu, dipuji dulu gitu. Pokoknya pola pikirnya gitu. Jadi dipuji dulu atau kita pada tujuannya dulu, jangan kritik dulu. Gitu ya. Terus pekerja keras atau hardworking dan loyalitas atau dedikasi gitu. Kalau suami saya kan baby boomers ya, walaupun sudah mau akan ke Z gitu ya, tapi menurut saya dia termasuk juga yang misalnya ini tidak suka dikritik, makanya saya harus tujuannya dulu apa gitu. Jangan kritiknya dulu, meskipun nanti setelah itu ya kita mau mengkritik nih, nggak setuju nih gitu, gitu ya. Jadi teman-teman yang dari kayak Kak Wira sama Kak Icil ini kalau menghadapi papa mama atau udah mungkin kakek nenek ya, ini lihat nih pola pikirnya dari baby boomers memang seperti ini gitu. Jadi kalau lihat anak-anak zaman sekarang gitu yang milenial dan ke sininya yang sampai itu kalau misalnya lagi libur sekolah males-malesan gabut istilahnya, mereka nggak suka gitu loh. Rasanya kok pekerjaan ganti terus, kayaknya nggak ada loyalitas gitu ya. Itu baby boomers itu alergi terhadap itu. Nah, sekarang kita lihat generasi X ya. Nah, ini berkat warisan dari si baby boomers gitu ya. Generasi X mendapat pendidikan yang lebih baik gitu. Ya, pemikirannya lebih maju gitu. Mereka cenderung suka resiko. Pengambilan keputusannya matang gitu ya. Nah, ini lebih terbuka terhadap kritik dan saran. Tekun dalam bekerja. Terus mulai nih sadar kalau misalnya dulu ngapain sih beli asuransi, ngapain gitu, kita tabung aja, kalau perlu nggak usah perlu pakai bank, mereka kan skeptis gitu ya, udah uangnya ditanam aja di tanah gitu, pokoknya disimpan aja gitu di lemari gitu sampai punya kunci gembok yang banyak banget. Tapi kalau yang ini mulai penting dana pensiun gitu ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, ini nanti soalnya akan banyak supaya waktu saya nggak habis. Generasi Y ini ya, kelahiran 77 sampai 95. Nah, ini milenial, itu generasi yang lahir di saat ini teknologi berkembang sangat pesat.
Jadi kehadiran komputer, video game, gadget, smartphone gitu ya, itu membuat generasi ini pergantian informasinya itu begitu cepat gitu. Apa cirinya? Itu ya visioner, inovatif gitu ya, ambisius gitu. Nah ini mulai agak kekurangannya ya, gaya hidup itu menjadi penting, konsumtif. Jadi kalau yang dulu itu yang penting nabung, beli rumah gitu ya. Oh, kalau yang sekarang ini enggak gitu ya, perlu nih kafe-kafe mulai berjamuran nih, udah mulai bertumbuhan ini di generasi Y ini gitu ya. Kemudian ini generasi Z ya. Jadi yang lahir di tahun 2000, yang sekarang ini berarti anak saya sampai ke keponakan saya gitu ya, itu sangat mengenal teknologi. Jadi mama sih kadang kalau misalnya mengkritik kita orang tuanya, mama sih gaptek gitu ya. Nah mulai dari kecil udah bermain gadget gitu, dibanding dengan permainan tradisional. Jadi cenderung menyukai sesuatu yang serba instan, nggak mau ribet gitu. Aktif banget di medsos, seneng upload gitu ya, seneng popularitas. Kalau nggak di like itu terus stres, sedih, depresi gitu loh. Cuma nggak di like loh. Jadi itu ada klien saya yang seperti itu ya. Terus seneng belanja online gitu. Kalau kita kan pengen ya kalau misalnya belanja yang offline, yang ke toko kan bisa ketemu sama penjualnya, SPG-nya, ngobrol gitu ya. Kalau mereka nggak suka gitu. Cepet banget kalau misalnya scroll-scroll gitu ya. Nah mulai nih dapat uang secara instan, jadi misalnya konten YouTube atau konten creator, macam-macam lah yang saya kadang juga sih kok ada ya gitu ya, itu bisa jadi duit gitu. Kayak tadi suami saya ngomong kalau dulu pencuri dulu dengan pencuri sekarang beda gitu. Kalau pencuri dulu itu mesti bobol rumah apa-apa ya. Sekarang ini pencurinya juga lewat HP gitu kan. Ya pakai aplikasi APK lah, bobol apa gitu. Gitu ya kan. Jadi mendapatkan uang pun secara instan ya kan. Ini generasi Z. Mungkin kalau yang baby boomer misalnya pelaku kejahatan itu mungkin nggak pakai HP, dia masih lihat ayam tetangga gitu ya, ada yang ini enggak ya kan, ada yang lepas gitu, beda ya. Nah ini generasi alfa gitu ya, yang masih SD sekarang. Ini lahir dengan teknologi yang berkembang sangat cepat gitu ya, perubahannya. Bahkan kayak bayi pun udah langsung kayaknya udah tahu lah tentang gadget gitu ya. Nah, lahir dari keluarga yang masa generasi Y kan, generasi alfa ini gitu. Nah, ini belum bisa diprediksi karena kan ya masih ini sekarang usianya masih SD gitu. Nah, tapi supaya nggak menjadi lost generation yang ditakutkan, yang dikhawatirkan gitu ya. Ya mari kita yang generasi-generasi sebelumnya lebih aware gitu ya. Terhadap maksudnya gini, itu kan kecanggihan teknologi itu kayak dua sisi mata uang gitu. Jadi bisa jadi kebaikan atau bisa jadi keburukan, atau kayak pisau gitu, itu mau dipakai untuk apa gitu. Nah itu. Nah cara pandang antar generasi ini ya. Jadi generasi baby boomers atau X memiliki anak generasi Y atau Z gitu kan. Kayak saya ini generasi X memiliki anak generasi Y atau Z itu. Nah ini cara pandangnya ya. Kalau generasi Y atau Z itu merasa orang tua mereka kolot, punya pola pikirnya lama, lemot gitu, sulit memahami perubahan. Itu sementara generasi baby boomer atau X gitu ya, kayak saya ini melihat anak-anak saya gitu ya, itu anak-anak gitu itu melihat bahwa cucu mereka itu sulit diatur, tidak paham norma-norma umum. Anak sekarang kok nggak suka diatur ya, kayaknya nggak paham norma-norma, unggah-ungguh gitu. Misalnya dia lagi nggak mau nyapa gitu ya, temennya mamanya yang datang, ya udah cuek aja, dia nggak merasa bahwa itu ada yang salah gitu. Gitu ya, seperti itu kira-kiranya. Nah, tidak bijak membandingkan zaman ya, misalnya gitu, misalnya yang X dan baby boomer ke yang Y dan Z gitu. Karena setiap zaman itu punya kesulitannya masing-masing. Dan sebenarnya antar generasi itu ya saling membutuhkan. Iyalah,
Kalau kita ya yang generasi tua nih, terus nggak ada generasi yang lebih muda ya, terus masa zaman mau selesai gitu kan? Terus masa nggak saling membutuhkan ya? Itu memang memang begitu, alam itu mengatur gitu kan. Nah, cuma terus jadi saling menyalahkan, saling itu gap tadi ya. Jadi sebenarnya antar generasi itu saling membutuhkan. Jadi setiap generasi itu yang memiliki kemampuan, kekurangan, cara yang berbeda dalam mengekspresikan dirinya. Tadi kan yang misalnya generasi ada yang apa yang tadi gombal, rayuan gombal, terus mulai beda ya ininya cara mengekspresikan dirinya. Nah, tip mengatasi nih gap antar generasi. Jadi kita tuh harus sadar bahwa terhadap pola pikir kita gitu. Masing-masing harus terbuka. Gitu. Kayak misalnya kemarin terjadi misalnya percakapan antara saya terus suami saya yang generasi baby boomer, saya yang generasi X, anak saya gitu ya. Nah, terus akhirnya kita juga ngomong, oh ya kita sebenarnya harusnya saling kita tahu diri gitu. Saya cuma ngomong ke diri saya sendiri, saya harus tahu diri nih gitu. Kadang apa yang kita pikir benar itu nggak benar gitu. Gitu ya. Terus kemudian membangun komunikasi yang baik dan jelas. Nah, komunikasi yang baik dan jelas itu kadang gini, apa yang kita pikir oh itu udah jelas gitu, udah dikomunikasikan. Ya kita masih harus nanya. Tadi apa maksudnya harus validasi gitu. Bener enggak gitu. Sampai enggak pesan kita. Itu yang paling sulit gitu. Komunikasi yang baik dan jelas. Enggak sambil main HP, enggak sambil apa, tapi kan kalau generasi yang berikutnya kan kita lagi ngobrol tapi kok dia kayaknya cuek banget gitu. Ya itu disepakatin aja sih. Yang penting dia paham maksudnya. Kalau saya sih sekarang udah nggak tersinggung lagi misalnya anak saya lagi ngobrol tapi dia masih pegang HP-nya terus gitu. Ya paling kalau misalnya itu komunikasinya penting, kita bisa ngomong, boleh nggak HP-nya masing-masing kita semua diletakin gitu. Ini ada hal penting yang kita mau ngomongin supaya nggak keliru. Gitu. Tapi kalau misalnya hal yang sudah makan belum atau hal-hal yang lebih ringan gitu ya kita tanyain tadi sampai nggak pesannya gitu, jelas nggak gitu. Nah itu listen itu memang penting ya, makanya telinga itu kan katanya 2, sementara mulut itu 1. Jadi artinya kita harus mendengar lebih banyak, memahami dan mendukung. Itu buat kesepakatan, selalu buat kesepakatan. Rasanya kalau kita anak remaja lebih susah ya, tapi kalau anaknya udah dewasa muda gitu lebih enak sih. Gitu. Nah, pendekatan lintas generasi gitu ya. Misalnya nih, jadi pendekatannya itu ada 3. Menemukan kesamaan, terus kemudian mendorong kolaborasi dan memahami etos kerja masing-masing. Jadi penjelasannya gini, misalnya generasi baby boomers dan generasi X ya, kan itu suka berbagi ide, sementara kalau generasi Y dan generasi Z itu suka mengungkapkan ide-ide gila. Kalau yang tadi berbagi, kalau ini mengungkapkan, yang menantang gitu kan. Nah, kesamaan tentang ide gila dan berbagi ide ini bisa menjadi modal untuk menjalin kolaborasi gitu. Gitu ya. Terus kemudian itu menemukan kesamaannya. Terus mendorong kolaborasi, kerjasama ya. Gitu dengan berbagai generasi. Jadi misalnya gini, generasi baby boomers itu kan memiliki optimisme. Gitu ya. Jadi dia bisa membuat tim melihat sisi positif dalam satu organisasi gitu. Dan keputusan-keputusan yang diambil kan dia matang ya kalau yang generasi baby boomers. Sementara generasi Z dapat mendorong setiap orang untuk jadi jujur dalam bekerja karena dia orang yang tekun kan. Nah, kemudian generasi yang lebih baru milenial adalah anak muda yang inovatif. Gitu menghargai keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Makanya ayo healing itu kan dari anak-anak generasi milenial gitu ya. Coba kalau papa saya itu bekerja 365 hari dalam setahun. Artinya apa? Ya nggak pernah ada istilahnya Sabtu Minggu libur, nggak pernah ada libur rasanya gitu. Gitu ya. Terus etos kerja masing-masing itu harus dipahami. Jadi misalnya generasi baby boomer sama X sudah berpengalaman kan karena dia udah ya secara umur kan lebih matang gitu, lebih tua ya. Gitu. Jadi mereka perlu mendapatkan apresiasi dan dihargai atas kerja keras. Jadi kalau misalnya kita ngomong dengan generasi yang baby boomers gitu ya, misalnya kayak generasinya
Icil sama generasinya Wira, ya apresiasi dulu gitu atas kerja keras dari orang tua kalian gitu. Sebelum mengkritik gitu ya, itu untuk komunikasi yang sukacita tadi. Gitu. Nah, kalau generasi yang lebih muda ini butuh untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, ini yang sering kali gap-nya gitu. Oh, generasi sekarang ini gitu ya, kalau misalnya gini loh, apa keluhan dari generasi yang lebih tua gitu, nggak bisa dikasih kepercayaan. Mereka itu cara kerjanya gimana sih? Rasanya nggak suka kerja keras, males-malesan. Gimana saya mau ngasih kepercayaan? Padahal mereka butuh mendapatkan kepercayaan gitu. Sementara generasi yang lebih tua itu anakku nggak ada yang menghargai ya, aku udah kerja keras kayak gini gitu kan. Gitu. Jadi buat yang milenial juga harus tahu nih bahwa orang tua mereka butuh untuk dihargai atas kerja keras mereka gitu. Ya, komunikasi lintas generasi, mau kenal dan memahami. Jadi setiap generasi perlu melakukan bridging kayak jembatan ya dengan generasi lainnya, generasi di atasnya maupun di bawahnya untuk mengenal dan memahami ya masing-masing generasi itu gitu. Mengendalikan diri itu istilahnya self regulation gitu ya. Nah, saya bilang self regulation itu kalau misalnya kita ngomongi saraf gitu, itu bekerjanya di prefrontal cortex gitu. Nah, itu kan ada lobus frontalis. Makanya kenapa saya bilang kalau anak-anak yang memang masih generasi alfa gitu ya, itu pusat pengendalinya mestinya dari orang tua gitu. Jangan mereka cuma dikasih tahu ya nanti jam screen time itu cuma segini-gini, enggak. Berarti orang tua juga harus mengendalikan dirinya sendiri juga gitu. Pusat pengendali anak itu ada di orang tua untuk anak yang masih generasi alfa ini gitu. Nah, itu kerusakan terjadi kalau orang tua nggak bisa jadi pusat pengendali buat anak gitu. Karena yaitu anaknya malah nanti mengendalikan orang tuanya. Kalau sudah mulai tantrum, sudah mulai meltdown gitu yang udah nggak bisa diapa-apain gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya akumulasi dari yang orang tua yang tidak bisa jadi pusat pengendalinya gitu. Itu sudah susah gitu. Tapi maksudnya kita juga bukan semena-mena ya. Itu ya mesti mengerti tentang perkembangan anak juga. Makanya pola asuh demokratis lah yang dirasa paling inilah mengakomodir kepentingan masing-masing gitu. Jadi mari kita menjadi orang tua atau menjadi anak yang bisa menempatkan diri dan mencapai tujuan bersama dengan sukacita gitu. Nah, itu sih dari saya malah lebih nanti dari teman-teman di sini untuk tanya dan kita jadi lebih banyak diskusi gitu ya. Kalau itu kan tadi kayaknya banyak paparannya gitu. Baiklah, dari saya sekian dulu Kak Wira, Kak Icil. Saya kembalikan ya. Wah, thank you Bu Yeni buat Thank materinya. you. Ini hal yang jujur aja saya ngerasain banget sih Bu gitu. Karena materi yang Ibu kasih ini bener-bener mungkin kepake terutama buat teman-teman yang di usianya pemuda dan dewasa muda juga mereka yang banyak lagi mau mulai berkarir, mereka harus ketemu atasan yang mungkin generasinya baby boomer. Tapi ketemu juga mungkin anak buah di timnya mereka atau mungkin anggota tim mereka yang seorang Gen X, Gen Y atau misalnya Gen Alpha juga gitu. Kan berbeda banget. Wah. Nah, ini mungkin saya mau kasih kesempatan dulu buat Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian. Adakah yang mau bertanya terkait generation gap ini? Atau mungkin ada sharing terkait generation gap? Saya persilahkan. Mungkin adakah yang mau kasih pertanyaan? Boleh raise hand. Koweli mungkin boleh digedein ininya. Biar oke. Adakah mungkin yang mau memberi pertanyaan terkait generation gap ini? Jadi tadi dari omongannya Bu Yeni ini aku belajar juga bahwa mungkin kita yang generasi di bawah ini juga harus belajar mengapresiasi dulu. Betul. Karena saya sendiri merasa Bu, saya ini orangnya terlalu kritis kadang. Di kantor pun saya kadang terlalu kritis gitu. Jadi waduh, kayaknya masih harus belajar mengapresiasi orang dulu baru kritis ya. Gitu. Mungkin ada yang punya pertanyaan terkait generation gap ini, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, silahkan. Mungkin boleh langsung open mic juga nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya terkait generation gap?
Oke, mungkin sambil menunggu orang-orang masih kakak-kakak, bapak ibu sekalian masih pada mau berpikir mau tanya apa, mungkin saya yang punya pertanyaan nih Bu. Sebenarnya dari tadi sambil Ya. dengar pertanyaan materinya Bu Yeni, aku sebenarnya sempat berpikir sebenarnya apa sih Bu yang bagusnya kita lakuin sebagai, kalau aku kan mungkin hitungannya generasi milenial ya berarti ya. Berarti kalau Mbak Icil nih apa? Kamu Mbak Gen X? Icil, Y. aku Z. Z, Gen X, Aku Z. Gen Z ya. Gen Aku Z, Z. sedangkan saya milenial gitu Bu. Nah banyak juga mungkin kami-kami ini yang milenial dan Gen Z ini lagi mulai bekerja Bu. Kita punya atasan yang mungkin baby boomer banyaknya gitu ya Bu. Nah sedangkan Boomer atau yang X ya. iya Ya. benar Bu. X dan baby boomer mungkin malah banyak kan kalau untuk levelnya udah di manajerial atau ke owner sekalipun tuh udah banyak kan baby boomer atau ini ya Bu tadi. Dan itu gimana ya Bu cara menengahinya? Karena kadang kita sendiri meyakini, banyak atasan saya pun meyakini, kadang anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z ini kreativitasnya tinggi, kerjaan mereka bagus, pengetahuan mereka luas, tapi attitude-nya nggak ada kadang. Ya, kayak seperti yang tadi saya sampaikan itu kan. Ya. Benar Bu, mungkin Ibu ada nggak selain keterbukaan, mungkin cara lain dalam menengahi hal itu? Siapa tahu mungkin Bapak Ibu di sini juga merasakan hal yang sama dalam pekerjaan atau mungkin dalam keluarga punya anak yang semakin dewasa kok semakin kritis ya ke sini ya gitu. Ya. Ya menempatkan diri sih sebenarnya karena bukan ini kan tidak terkait mana yang lebih baik, lebih benar gitu ya, lebih suci, lebih itu kan enggak gitu. Jadi pemahaman itu sih. Nah, kalau kita misalnya yang tadi kayak Ira dalam posisi bekerja, ya berarti dari generasi yang lebih muda itu coba belajar untuk karakteristik generasi yang lebih tua seperti apa supaya bisa masuk begitu. Ya kan nggak bisa kalau misalnya itu memang harus belajar. Bukan berarti bahwa oh yang punyanya generasi tua itu lebih bagus daripada itu enggak. Generasi yang kayak saya gitu ya, yang lebih tua misalnya ini terhadap generasi muda juga cepat harus mendengar sih, dan itu memang harus menahan ego sih. Saya awal-awalnya cukup sering tersinggung ya, misalnya dengan anak saya, dengan pola tingkah mereka gitu ya. Maksudnya kadang kayak mereka kan lebih nyambung dengan obrolan mereka gitu. Kayak kita kan udah nggak terlalu nyambung, ya udah jangan terlalu tersinggung gitu. Kalau sekarang saya kayak jadi berkat gitu ya, kalau misalnya mereka lagi asik sendiri, saya juga asik sendiri gitu. Jadi ya itu saling pengertian itu sih. Dan sebenarnya komunikasi itu didasarkan pada niat yang baik gitu. Sebenarnya itu bisa dicari jalan keluar gitu. Menurut saya sesulit apapun gitu. Kalau misalnya kayak saya generasi yang lebih tua ya, misalnya suami saya kan masih sudah baby boomers ya, walaupun sebenarnya selisihnya ya kayak Wira sama Ici gitu ya. Tapi menurut saya pola pikirnya udah agak beda gitu. Mungkin juga terkait dengan perbedaan pola kepribadian ya, juga bukan karena perbedaan generasi ini. Jadi kadang ya body language itu memainkan gitu. Kalau kita mungkin dengan verbal itu jadi sama-sama terus naik intensitasnya, perhatikan body language gitu. Jadi kita kadang menurut saya ya selective mutism ya, kadang kita harus berhenti ngomong pada saat tertentu gitu untuk ini tidak meletus gitu. Itu sih dimana tempatnya, meskipun kita tuh pengen banget ngomong gitu. Nah ini tuh harus belajar. Itu ada yang penting apa? Kalau yang receh-receh udahlah gitu, nggak usah terlalu dianggap gitu, ya kan? Itu jadi istilahnya slow gitu. Kita main santai gitu, nggak usah terlalu sepaneng gitu. Itu sih, jadi masing-masing generasi harus tahu itu trik-triknya itu gitu. Ya karena nggak bisa masing-masing generasi hanya hidup dalam satu generasi, itu kan nggak bisa. Dia harus berinteraksi dengan berbagai Lintas ya kan? generasi ya. Iya itu Kira. Oke, jadi aku paham ya, menempatkan diri itu berarti penting ya Kak Icil ya. Penting. Nah, betul. dan memang nggak cuma generasinya yang berbeda yang mempengaruhi, tetapi juga pola kepribadian ya Bu ya tadi. Ya. Jadi mungkin jangan kita Banyak juga jangan faktor cuma lah. langsung ngejudge ini karena dia generasi ini, tapi juga lihat juga mungkin memang karakter orangnya perlu pendekatan yang berbeda juga seperti itu ya. Jadi itu mungkin paket combo ya, mungkin bahasanya ya. Oke, mungkin Kak Icil ada yang bertanya juga Kak Icil ternyata. Oke. Itu dari Bu Nana Bu ya. Nana. Ya, Bu Bu Nana Nana dulu. mungkin boleh Bu silakan. Ya Bu Yeni,
Ya, Bu. Ini ya kalau dengar pemaparan tadi itu benar sih bahwa kalau yang anak-anak generasi Z ya, yang SMA sekarang anak saya yang kedua itu SMA. Ya. Itu kalau kurang sopan santunnya, maksudnya kalau misalnya ketemu sama orang tua harus seperti apa gitu tuh memang benar-benar harus selalu diingatkan, nggak bisa. Kalau kita dulu kan udah paling dari kecil udah diajarin, ya udah otomatis besar tuh kita sudah tahu lah kalau ngadepin orang tua seperti apa gitu. Ini sampai dia SMA pun masih harus diingatkan terus gitu. Sepertinya kok ya apa memang seperti itu ya kalau generasi Z cuek banget gitu loh maksudnya. Ya. Kan ya. Terus kalau soal komunikasi juga memang benar-benar memang harus saling memahami sih. Kalau saya tuh kayak misalnya termasuk saya tuh kalau apalagi kalau soal teknologi kan pasti belajarnya ke anak ya kita. Iya. Kadang tuh anak-anak malah nggak sabaran ngajarin ibunya. Wah, ibu tuh diajarin nggak bisa-bisa gitu tuh. Itu sudah biasa ya anak sekarang seperti itu tuh. Jadi kayak ya emang harus, dan itu pun kalau mau minta tolong anak tuh emang bener harus lihat momen gitu. Kadang tuh kan kayak kayak lihat mood mereka gitu loh. Iya, betul. Tidak selalu setiap saat bisa minta tolong gitu. Ya seperti itu sih sharing saya aja, kira mungkin pendapat Ibu gimana apa? Ya, betul Bu Nana, apa yang Ibu sampaikan. Jadi memang itu tadi terkesan cuek, terkesan kurang keposliro gitu ya, nggak ada unggah-ungguh gitu kan, kayak semau gue gitu kan. Nah, kita yang generasi yang lebih tua ya memang harus, kalau saya sih gini, kalau misalnya itu di rumah ya udahlah, nggak, daripada kita break terus paling ini ketika misalnya berkunjung ke tempat neneknya ya, kamu yang harus penting untuk ini karena nenekmu kan dari generasi yang berbeda gitu ya, dunia berbeda, itu kamu lakukan untuk ini aja gitu, tapi setelah itu nggak apa-apa, bebas aja gitu. Iya, itu harus selalu diingatkan gitu. Iya, memang begitu. Kita harus ngingetin sih. Tapi kalau misalnya dalam ranah yang lebih personal di rumah apa ya udah biarin aja lah. Pusing juga kalau misalnya kita harus ngingetin terus gitu ya. Jadi lebih slow lah kayak jadi kita jadi mereka coba kadang permainan pura-pura gitu. Coba deh kamu posisikan kayak mama gitu ya. Terus mama kayak kamu gitu. Gimana coba? Gitu itu. Misalnya kalau untuk setting klinik yang saya lakukan gitu, coba permain pura-pura masing-masing kayak empty chair, masing-masing menempatkan pada posisinya, benar yang kayak tadi, harus tahu gitu ya, menempatkan pada posisinya gitu. Ya, makasih Bu. Ya. Nah, ini lagi pengertian perlu, dan juga kayaknya tadi juga yang dibilang Bu Yeni terkait mungkin kalau tipsnya tadi ada triknya ya. Triknya tuh bisa coba kamu pahamin kalau posisinya seperti ini bagaimana gitu ya. Itu kayaknya penting juga sih, biar kadang kan Gen Z ini kadang suka berapi-api ya Bu, milenial, Gen Z suka berapi-api, suka kritis, tapi kadang mereka mungkin karena kritis ceroboh, jadi kadang suka lupa kalau gimana kalau posisimu dibalik seperti itu. Jadi mungkin itu trik ya Bapak Ibu mungkin menghadapi Gen Z, milenial. Coba nanti diajarkan juga posisinya seperti apa, tapi ditanamkan dengan baik-baik gitu ya. Betul. Karena anak-anak ini kayak suka pengertian gitu. Iya. Oke, makasih banyak Bu Nana buat sharingnya Bu. Thank you Bu Nana. Tadi ada lagi mungkin yang bertanya, tadi saya sempat lihat ada raise hand. Kayaknya tadi dari siapa ya? Dari Pak Indra ya tadi kalau tidak salah. Oke, Mas. Silakan Kak Indra. Ya, kalau boleh sharing sedikit ya masalah gap ini. Pak Indra. Masalah gap ini kalau kami lihat dari sisi orang tua baby boomers kan gitu. Kadang sengaja atau tidak sengaja tanpa sadar kita itu ingin memaksakan sukses story kita ke anak-anak kita yang dunianya memang sudah berbeda. Iya. Nah, itu yang menurut saya terkadang membuat suasana komunikasinya nggak nyambung, ya ada gap, ya karena itu dunianya sudah beda, kita ingin menerapkan suksesnya kita ke anak-anak kita yang zamannya sudah jauh kan gitu. Ya, jadi betul, Pak.
seperti yang disampaikan Bu Nana tadi ya, memang inilah ya, kita harus saling sama-sama mencari titik temu agar komunikasinya itu bisa nyambung. Karena dunia mereka ini kan sudah memang jauh dan kita nganggap ya kita yang paling bagus kan gitu. Ya. Itu kalau kami melihat dari sisi kita kan gitu ya. Bahkan nggak hanya generasi lah. Bagi anak-anak yang pernah hidup di luar negeri pun cara berpikirnya udah beda. Nggak bisa seperti mereka tetap stay di Indonesia kan gitu. Cara memikir dan sebagainya kan gitu. Mesti harus menyapa orang tua setiap minggu sekali dan sebagainya. Mereka sudah jauh dari itu. Iya. Itu aja sih, sharing sedikit aja Bu. Tinggal kita cari ininya, apa caranya aja yang mungkin perlu masukan dari Ibu. Iya. Jadi setiap generasi itu ya layak bahagia, layak sukacita gitu ya di dalam berkomunikasi gitu. Nah, gaps-nya ini yang memang maksud saya gini, karena ada istilah kalau yang ngalah itu maksudnya kadang yang kita yang tahu ya yang kita yang harus ngalah, jangan memaksakan orang yang nggak tahu untuk dia yang mengerti kita gitu. Makanya kalau kita belajar artinya kan kita mengerti, ya kan? Kalau kita mengerti ya berarti kita yang harus bertindak proaktif gitu. Jangan justru malah memaksa karena kita banyak belajar dan kita tahu, malah kita yang memaksa orang lain yang nggak tahu untuk ngikutin kemauan kita gitu. Ya, artinya kan memang kita mau menyediakan diri untuk belajar, ya kita yang lebih tadi memahami, mendengarkan gitu. Dan gak ada ruginya juga gitu. Itu intinya apa sih sebenarnya dari komunikasi itu? Kenapa harus misalnya pakai jurang pemisah yang begitu dalam gitu. Kalau saya mungkin kadang gini, menerapkan selective mutism. Kalau misalnya yang generasi itu lagi nggak bisa di ini ya, inovasinya apa gitu ya, terus ya udah kita diem dulu gitu. Menurut saya itu masih berlaku, silent is gold gitu ya. Tapi ada bagian tertentu yang kita memang harus ngobrol gitu. Pada yang kayak tadi Bu Nana, harus cari momennya gitu. Tapi di waktu kita ya nggak perlu untuk ketika nyari momennya kita dongkol terus, ya enggak, kita happy aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dibawa ini kan, karena happy ataupun dongkol kan sama aja, juga belum ada jalan keluar nanti ketika baru dibicarakan gitu. Ngapain juga dengan dongkol gitu kan. Sayang kita, maksudnya sayang hari-hari kita juga gitu kan. Kalau kita mau menyikapinya dengan dongkol atau dengan kesel, dengan meledak-ledak itu ya itu kan kita sendiri yang rugi gitu. Mending cari tadi keluar, makan enak, kulineran gitu ya. Saya juga misalnya kayak generasi saya kan suka baca buku gitu ya. Saya masih suka baca buku. Nah, kalau anak-anak kan udah nggak suka kan, dia like semua informasi dari itu, ya udah nggak apa-apa. Orang saya juga kalau jadi mereka nggak secanggih mereka untuk nyari, tapi mereka juga punya kekurangan nggak terlalu dalam. Jadi akhirnya juga untuk sesuatu informasi juga butuh dari kita yang bacaannya lebih dalam gitu, ya kan. Tapi untuk hal-hal yang informasi-informasi yang cepat berubah, saya juga banyak nanya dari mereka gitu. Jadi nggak apa-apa sih, baik-baik aja, semuanya saling membutuhkan tadi. Ada banyak pekerjaan yang misalnya yang saya bisa kerjakan dengan sangat baik, tapi mereka enggak. Tapi ada juga yang saya harus ngakui, misalnya ya dalam hal misalnya mencari informasi atau apa yang terkait dengan gadget, ya udah pasrahin aja ke mereka gitu. Rasanya sih kalau itu bisa tercipta, ya jadi kerjasama yang indah gitu, harmoni gitu. Saya sih merasakan itu ya, maksudnya saya kerja dengan kalau misalnya sekarang ini bersinggungan ya mulai dari anak bayi kan, ada penitipan, ada mulai dari 2 tahun, 3 tahun, terus sampai tua, maksudnya sampai ke ini gitu ya. Tapi rasanya semuanya indah gitu ya, maksudnya ya dengan keunikannya masing-masing gitu. Kalau misalnya pas kita nggak mentok komunikasinya ya tinggal sementara gitu, nggak harus maksain juga untuk harus dipaksain untuk setuju gitu ya, nggak harus gitu. Saya sih nggak begitu ya, nggak harus bahwa harus ada sepakat. Ya kita bisa sepakat untuk tidak sepakat gitu.
Dan itu udah terbiasa gitu di kehidupan saya gitu. Nggak apa-apa, ya kita sepakat untuk tidak sepakat dalam hal ini. Tapi ya saling menghargai aja gitu ya, sebagai sesama manusia gitu. Ya udah, dengan anak juga gitu. Oke, kita sepakat untuk tidak sepakat gitu. Tapi ya kita tetap makan bareng gitu. Tapi untuk hal yang itu ya udah, mama nggak sepakat dengan saya, aku ini jurusannya gitu. Ya oke gitu. Dan kalau itu bisa, maksudnya saya juga masih berjuang ya. Itu kalau bisa tercipta, itu juga enak gitu. Jadi indah gitu. Menyenangkan. Gitu ya. Paham ya maksud saya, sepakat untuk tidak sepakat gitu. Nggak harus dipaksain gitu, semuanya harus sepakat. Berarti memang harus menanamkan bahwa memang ada momen di mana walaupun kita satu keluarga, satu circle pertemanan, memang tidak semua itu mesti satu pemahaman ya Bu ya. Tidak semua harus, misalnya saya punya pemahaman A, berarti Kak Icil harus berkata A dan Mas Welly juga harus berkata A gitu. Tapi mungkin Kak Icil punya pemahaman A, B, B gitu. Mungkin itu yang harus kita belajar bijaksana dalam menghargai itu ya Bu ya. Iya, iya. Gitu. Oke, jadi memang tujuannya sebenarnya generation gap ini kita pelajari kan biar ini ya Kak Icil ya. Biar kita juga semakin bijak dalam menghadapi mungkin orang yang lebih tua dari kita, lebih muda dari kita juga. Seperti itu. Ini di chat mungkin Ko Welly boleh minta di share. Nggak kelihatan chatnya tadi, saya nggak baca. Mana ya chatnya ya? Oke, mungkin saya izin berdiri. Iya, maaf matanya sudah cukup kabun saya. Ya. Sejak dini di rumah kita belajar budaya menghargai perbedaan pendapat dari Kak Liza JTW. Oke, benar banget Bu. Jadi kita memang harus belajar menghargai perbedaan pendapat gitu. Karena kadang aku juga ngerasa entah apapun generasinya, memang yang menjadi bibit pertikaian atau ketika orang merasa banyak hal yang masalah itu adalah karena mereka merasa pendapatku yang paling benar gitu ya. Gitu. Banyak banget kayak gitu. Entah mungkin di sekolah, di kantor, mungkin di gereja dalam pelayanan juga kita sering merasa kayak pendapat saya yang paling benar gitu. Akhirnya ya konflik. Nanti kait-kaitannya sama Gen X, Gen Z, Gen Y, Baby Boomer gitu. Betul, betul, betul. Betul ya Pak Indra ya, mungkin udah pernah merasakan Pak mungkin. Satu sharing saya buat Bapak Ibu orang tua ya. Jadi kalau anak-anak sekarang itu pindah kerja itu sesuatu yang mudah. Yeah. Dulu kalau zaman saya mau pindah kerja itu mikirnya 1000 kali. Yeah. Nah itu yang kadang-kadang harus cari titik temu rasa khawatir kita. Anak sekarang itu nggak nyaman pindah. Jadi ya itu dunia mereka. Karena informasi mereka bisa dapatkan dari berbagai macam sumber kan gitu ya. Nah dulu kalau zaman saya terus terang aja kalau mau pindah itu mikirnya 1000 kali kita mikir. Nah, jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau ya itu tinggal bagaimana pendampingan kita, komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Itu kan perlu seni ya, mungkin belajar sama Ibu lah. Itu aja sih tambahan. Mungkin kalau kata salah satu iklan, always listening, always understanding ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian yang punya pertanyaan atau mungkin mau ada sharingnya juga tadi terkait seperti kayak Pak Indra sama Bu Nana. Adakah mungkin? Mungkin boleh dilihatin Ko Welly ininya, library view-nya biar bisa. Saya Kak Mira. Oh ya, silakan Bu Sito. Iya. Selamat malam Bu Yeni. Betul seperti kata Pak Indra tadi, saya juga baru mengalami bahwa anak-anak sekarang memang luar biasa ya. Kalau kita dulu kerja satu tempat, udah nyaman aja di situ, tapi sekarang rupanya berbeda. Anak-anak saya juga melakukan hal yang sama. Jadi kami sebagai orang tua kadang bingung, gimana sih udah kerja di tempat yang bagus kok malah cari pindah. Katanya gaji nggak ngaruh, yang penting kami lebih nyaman. Jadi lama-lama kami berpikir, ya sudahlah kalau memang itu yang mereka rasakan dan mereka merasa nyaman, akhirnya saya dan Effendi juga, ya sudah kalau kamu merasa nyaman di situ meskipun gajinya nggak sebesar yang kemarin, kamu lebih nyaman, lebih enjoy, ya sudah, mama papa cuma bisa mendoakan. Dan komunikasi rupanya setelah mereka di luar kota semua, itu ternyata
lebih lebih bisa intensif, lebih bisa mendalam dibandingkan ketika mereka masih ada di rumah begitu. Jadi sekarang ketika mereka sudah di luar kota, justru komunikasi itu lebih intens. Mereka bisa ceritain detail-detail, kecuali yang cowok ya. Kalau yang cowok itu memang sangat pendiam. Jadi kalau enggak ditabuh duluan ya enggak ngomong gitu. Tapi justru sekarang sering cerita gitu. Tapi untuk hal-hal yang kerjaan, kemudian mau masak apa ya, mau makan apa ya, itu dia selalu ceritakan. Dan itu rupanya anak-anak sudah mulai paham kalau ya meskipun jarak jauh, tapi ya memang mereka harus tetap komunikasi dengan kami gitu. Tentang pekerjaan, tentang apa, mereka selalu sharing. Dan puji Tuhan kami merasakan jadi lebih dekat gitu. Berbeda dengan ketika masih di Jogja, meskipun ada di Jogja tapi komunikasi malah agak susah karena ya itu tadi Bu Yeni, kadang kita nggak lihat mood kan, kita sebagai orang tua ngomong apa, anaknya sudah lagi nggak mood, kita ajak ngomong, mama tuh gimana sih? Ribut lagi dan gapnya itu kan memang terasa banget antara kami sebagai orang tua yang lahir di tahun 60-an, kemudian anak-anak yang 19, 96, 99, jadi komunikasi rupanya memang menjadi satu problem ya dalam mengasuh ketika anak-anak remaja, pemuda terutama. Bahkan ketika remaja itu saya sempat kontak dengan beberapa psikolog untuk masalah komunikasi dengan anak. Karena betul-betul tidak nyambung. Kami maunya apa, mereka maunya apa. Jadi daripada saya salah langkah, ya sudah saya konsultasi psikolog. Tapi anaknya tidak mau, saya bilang tidak apa-apa, mama aja yang, supaya mama bisa belajar bagaimana memahami anak yang sedang mencari jati diri kan, kalau SMP SMA itu. Dan setelah itu kok membaik semuanya. Begitu Bu Yeni sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sito. Ya betul sekali. Beberapa orang tua juga yang datang biasanya malah itu artinya kalau udah datang ya profesional itu artinya sebenarnya sudah 50% penyelesaian. Artinya kan ada keinginan untuk benar-benar ini ada yang salah nih komunikasinya. Jaka sembung nih. Jaka sembung itu nggak nyambung. Komunikasi jaka sembung itu nggak nyambung. Ini A atau B gitu. Tapi itu memang benar terjadi gitu ya. Iya. Gimana ya? Kak? Aduh. Ini kok jadi flashback dengan kehidupan saya begitu dengar ceritanya Bu Sito tadi ya. Pas di rumah gitu mungkin sharingnya juga, saya juga pas di rumah ketika sebelum saya merantau dulu pas kuliah awal-awal kan, kadang kan mungkin untuk nggak lihat mood kita gimana gitu kan, langsung tegor malah bete begitu. Jaraknya LDR ya bisa dibilang gitu, malah komunikasinya jadi bagus, ngobrolnya enak, mungkin karena udah punya pemahaman juga gitu. Mungkin anak moodnya lagi nggak begitu bagus, jangan tiba-tiba telepon marah-marah gitu ya. Oke, ini luar biasa nih sharingnya Bu Sito tadi bikin saya keinget. Oke, silakan Bu Marwi, mungkin mau sharing Bu, silakan. Selamat malam Bu Yeni, ini mau ditanya untuk generasi X dan Y itu apa memang temperamennya lebih tinggi ya Bu ya? Saya itu sampai memahami anak itu jadi kalau ngobrol itu dia mesti pengennya menang, jadi kita ngasih saran-saran itu mesti dia sangkal, seringkali dia disangkal. Apa memang pembawaannya temperamennya lebih meningkat ya Bu ya? Makasih Bu, mohon penjelasannya. Ya sebenarnya kan kalau yang ini tentang gap generasi ini kan lebih karena apa ya, kondisi lingkungan yang berbeda gitu. Maksudnya kayak tadi dulu zaman perang, terus ini zaman gadget gitu. Tetapi kalau misalnya bahwa ini gampang tersinggung juga itu kan tidak hanya orang dari generasi yang beda, yang maksudnya gini, dari generasi sama yang kalau kita ngomong ada generasi Z ada yang marah, generasi baby boomer sama X juga gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin karena perbedaan temperamen sih Bu. Gitu. Ya, maksudnya kan kenapa anak ya? Bisa jadi karena masing-masing membawa perspektifnya masing-masing gitu. Kebenarannya masing-masing. Karena ya kayak misalnya lihat gajah. Enggak, gajah itu kayak panjang gitu ya karena dia lihatnya dari sisi belalainya gitu. Yang satu ngomong gajah enggak itu
mungkin dia lihat dari sisi kakinya gitu. Ya dua-duanya sebenarnya benar tapi nggak nyambung tadi gitu. Kalau kita mau meluaskan perspektifnya, coba lihat gitu, mendengar dulu dari sudut pandang yang lain. Oh ya benar sih, gajah itu juga ini panjang karena memang belalainya panjang gitu. Yang kita lihat itu nggak belalainya gitu. Jadi kalau kita makin mendengarkan sesuatu pandangan dari pihak lain, kita akan dapat kebijaksanaan gitu. Dan itu biasanya orang tua itu harus menanggalkan egonya sih. Itu iya ya, yang itu agak sulit tapi bisa gitu. Dan kalau misalnya itu bisa, sebenarnya orang tua sendiri yang dapat ininya ya kan, pahalanya istilahnya. Dapat pahalanya. Begitu bener sih. Gitu. Saya selalu kasih tahu juga ke para mama-mama gitu ya. Ya coba walaupun anak muda ya coba kita dengerin gitu dari perspektif mereka, coba dengerin, coba merunduk gitu. Jadi jangan merasa karena kita sudah ngelahirin kita paling merasa membiayain, kita merasa lebih tua, lebih punya pengalaman. Jadi kita kadang ya lebih yang tua juga keakuannya itu harus didengerin dulu ya. Mama papa harus dengerin dulu ya. Kamu harus tunduk loh. Nah, kayak gitu. Itu nanti tetap jadi akan nggak nyambung terus Bu, malah jadinya akhirnya saling menjauh gitu. Oke. Itu yang terjadi. Ya, gitu ya Bu, menjawab Bu Marwi. Ya. Ya, makasih Bu Yeni. Ya. Thank you Bu Marwi untuk pertanyaannya dan sharingnya tadi. Memang pemahaman itu penting ya berarti ya. Sekali lagi ditekankan bahwa pemahaman antar generasi itu juga penting. Pemahaman kita tidak boleh mencari kebenaran masing-masing gitu ya. Apa memaksakan kebenaran masing-masing gitu. Betul Kak Wira. Iya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sambil sharing? Adakah mungkin yang mau bertanya dengan sharing lagi mungkin terkait generation gap ini? Oke, mungkin Kak Icil punya pertanyaan nggak? Kayaknya kalau pertanyaan belum ya. Mungkin sedikit sharing nih. Di dalam satu rumahnya saya itu, satu rumah itu ada 3 generasi langsung. Kalau ngelihat tadi PPT-nya Ibu Yeni itu ada 3 generasi, ada generasi baby boomer, terus milenial, sama saya Z. Terus satu lagi ada Alpha benar. Jadi Ya, udah ada 4 generasi di dalam satu rumah. Itulah, jadi rame tiap hari gitu. Jadi dinamis ya. Iya. Jadi kalau yang Alpanya ngapain, nanti dikomentarinnya sama yang boomer. Nanti saya bagian yang hayo. Jadi bagian pemanasnya gitu. Nah, kadang-kadang itu emang jadi jadi gapnya tuh kerasa banget karena emang generasinya ada semua di dalam satu rumah. Dan itu ngebuat kita kadang bingung juga nih saya sebagai generasi Z berarti ya, bingung nih harus ngikut yang mana. Kalau kadang ngedengerin orang tua, kadang dengerin omah, opa, sama orang tua aja udah beda gitu. Terus harus ngasih pengertian juga ke yang Alpha gitu, ke yang generasi Alpha, bingung lagi gitu jadinya. Gapnya tuh kerasa sehingga jadi iya, jadi bingung harus bersikap seperti apa. Tapi di situ saya merasa pendidikan saya di rumah itu saya ngerasa jadi saya bawa sampai sekarang di dunia kerja itu sama. Saya kerja di sekolah, ketemunya sama guru-gurunya itu yang generasi baby boomer, saya yang generasi Z, terus anak-anaknya masih TK, jadi Alpha gitu. Jadi ketemu. Biasa ya. Iya, jadi dari situ saya ngerasa mulai sudah terbiasa dengan di rumah udah tahu nih bersikapnya kayak gimana. Terus di sekolah harus bersikap kayak gimana, jadinya lebih tahu lagi. Dan saya juga terima kasih nih sama Bu Yeni, saya dapat trik untuk lebih menghargai omah opa saya. Itu lebih diapresiasi dulu ya sebelum kita kadang saya merasa kadang mereka terlalu mendikte gitu. Nah, jadi sekarang saya udah tahu nih cara menjawabnya ya diapresiasi dulu, iyahin dulu,
Nanti baru dikasih sedikit 99 untuk yang sekarang gitu. Terima kasih ya Bu Yeni. Ya, Kak Icil. Berarti memang ya ada tips and trick banyak ya berarti Iya, Kak Icil hari betul. ini. Kalau kasus yang kayak Kak Icil ada 4 generasi langsung dalam satu rumah kan ini gitu. Biasa kan kalau di sebuah komunitas atau lingkungan aku biasanya cuma ketemu 2 generasi doang yang berbeda dari aku. Kalau ini 4 kan bingung juga ya. Gitu. Iya, kadang di gereja juga sama loh Kak. Oh iya benar. Benar. Dari BPH kadang kan dari generasi yang berbeda-beda. Iya benar-benar di sebuah komunitas, komisi, Betul. ataupun di bidang pelayanan tuh pasti sering banget kayak gitu ya. Mungkin titik tengahnya itu kita belajar memahami, kepribadiannya juga dipahami, dan juga mungkin kita juga jangan memaksakan apa yang kita merasa itu benar gitu ya. Jangan memaksakan kehendak kita lah gitu. Biar keharmonisan itu terjadi. Saling gitu. menghargai. Menghargai itu supaya penting. tercipta Cita. sukacita. Luar biasa. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian. Oke, adakah sekali lagi saya tanya, ada yang mungkin mau memberi pertanyaan atau memberi sharing terkait generation gap? Saya Kak. Oh ya, silakan. Iya, selamat malam Bu Yeni. Ya, Kak Rosa ya. Ya, Ya. gini Bu, kebetulan kan anak saya generasi apa tadi Z ya. Nah, di generasi dia sekarang kan udah banyak ya fasilitas seperti ya internet kan gampang sekali ya, gitu. Nah, di zaman kita dulu kan belum ada, jadi mau nggak mau kan kita membaca buku begitu ya. Nah, kalau yang sekarang memang saya bukan apa namanya tidak suka, sebenarnya ya suka aja, jadi kan lebih praktis ya sebenarnya dibantu dengan internet, Mbah Google dengan AI yang sekarang. Nah, cuman ketika anak saya tuh belajar, saya perhatikan misalnya ada apa namanya tugas gitu ya. Jadi dia tuh misalnya ada pertanyaan lah gitu ya, apa menurut kamu begini-begini, atau apa itu pengertian misalnya sampah organik gitu misalnya. Nah dia tuh tidak membaca dulu keseluruhan gitu, jadi dia tinggal cari aja tuh kan memang nemu ya pasti, apalagi di AI sekarang ya Bu ya. Nah cuman kan menurut saya jadinya apa ya, hanya terpaku dengan itu gitu loh. Kalau kita kan dulu karena membaca dulu ya, dibaca dulu satu perikop misalnya membahas tentang sampah organik, oh apa itu kan dibahas dulu apa sih sampah itu, terus bagaimana sampah organik itu apa sebenarnya, terus bagaimana memilahnya. Jadi semua itu kan kita baca, jadi kita tahu gitu loh secara keseluruhan. Nah yang saya lihat itu sekarang itu dipermudah, tapi apa ya, jadi hanya tertuju ke situ gitu loh, ke bagian yang dia pengen cari. Nah itu gimana ya Bu, maksudnya trik-triknya atau apa yang harus kita lakukan gitu ya supaya dia juga tidak hanya itu, karena kan pengetahuan itu sebenarnya butuh ya semua, maksudnya jangan hanya mengejar oh ini jawabannya gitu loh. Saya karena kadang-kadang saya lihat oh dia cuma hanya mengambil itu aja Bu gitu. Itu aja Bu pertanyaan saya. Iya, memang ciri generasi yang lebih muda, maksudnya generasi Z sama ini ya, itu kan memang lebih suka yang instan, gitu kan. Nah, cirinya supaya nggak ini ya itu diskusi. Kita tanyain, diskusi. Kalau mereka akan nyari apa sumber-sumber dari ya Google lah, terus dari AI lah, memang seperti itu diminta untuk baca buku ya, nanti cuma bukunya ditaruh aja di rak gitu, nggak akan jadi malah berdebu gitu kan. Ya itu paling dari diskusi sih, tanya diskusi itu paling seperti itu. Kita memberi informasi, kita kayak lagi apa storytelling gitu. Seperti itu Bu. Jadi memang apa kalau misalnya mau untuk lebih dalam ya kita tetap aja sih kasih bacaan-bacaan karena beda ya. Apa yang misalnya e-book dengan buku yang itu kan agak beda gitu. Ya kalau misalnya kita pengen anak lebih dalam ya kita ajak sering ke toko buku Gunung Agung aja udah tutup ya sekarang ya. Nggak kebayang tuh zaman kita Gunung Agung segede itu akan tutup gitu. Tapi kan ini kenyataan gitu.
Ya bisa aja diajak ke ke toko buku, beli buku yang kalau misalnya anaknya masih kecil yang tebel, yang ada pop up, yang full color gitu-gitu, sesuai minatnya dia. Dari situ sih Iya, iya. diskusi, terus anak diajak curah gagasan, banyak ditanya, kemudian banyak untuk memberi pendapat, kayak seperti itu Bu. Jadi supaya lebih ini ya, proses untuk pengambilan keputusan lebih matang gitu kan. Ya, Iya. Berarti harus banyak ya diskusi oke. Bu. Cuma Ya, kadang-kadang ya. jatuhnya Intinya gitu. Anak diskusinya diajak jadi diskusi ini kan Bu, lebih pinter. ribut. Ya, anak yang sering diajak Kadang-kadang ngomong, jadi diajak ribut juga. diskusi lebih pinter. Ya, makasih Bu Yeni. Oke, terima kasih Bu Rosa untuk pertanyaannya. Berarti memang itu juga ya, anak-anak zaman sekarang atau mungkin generasi sekarang tuh karena lebih mudah mendapatkan informasi kan tinggal search di Google. Gak harus dia harus kuliah di bidang itu, sekolah di bidang itu, tapi dia bisa tahu cuma kadang hanya kulitnya ya mungkin ya. Jadi mungkin memang perlu diskusi gitu. Makanya mungkin kafe sekarang rame orang nongkrong itu isinya mungkin diskusi semua kali. Anak-anak muda diskusi kali. Karena mereka senang diskusi berkedok nongkrong gitu ya. Oke, mungkin adakah lagi sebelum saya menutup webinar malam hari ini? Apakah mungkin ada Bapak, Ibu, Kakak-kakak lagi yang ingin bertanya atau sharing? Ada nggak Kak Ijel? Kayaknya sudah semua ya. Oke, sudah semua ya. Oke, baik. Berarti kita mau berterima kasih dulu kepada Bu Yeni yang sudah membawakan materi malam hari ini dengan luar biasa. Mungkin kita boleh kasih applause juga buat kasih reaction juga buat Bu Yeni. Terima kasih banyak Bu Yeni udah kasih kita materi, tips and trick yang luar biasa buat kita di menghadapi gap generation ini. Oke, jadi untuk menutup sesi tanya jawab hari ini, mungkin adakah dulu pengumuman dari pengurus komisi dewasa dari Ibu Nana, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Wira. Untuk bulan depan itu Kompas akan gabung dengan wilayah PKW dan Pasutri dalam rangka MPHB. Jadi kita akan adakan onsite di gereja, seminar keluarga dengan tema apa ya kemarin sebentar catatannya. Apa Bu Sito nambahin? Lupa, saya belum siap anunya. Keluarga yang keluarga yang mewariskan iman dan cinta kasih Allah temanya. Ya, saya undang semua untuk hadir besok onsite di gereja tanggal 24 Oktober. Itu aja Kak Wira, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nana untuk pengumumannya. Jadi jangan lupa datang di Kompas onsite di bulan depan. Nanti pastinya ditunggu aja ya informasi selanjutnya. Siap. Nah, untuk menutup hari ini mungkin kita boleh foto bersama dulu sebelum doa. Mungkin Bapak Ibu boleh saya minta tolong untuk open cam. Kita mau foto bersama dulu. Ko Weli mungkin boleh siap-siap. Boleh minta tolong Bapak Ibu, kakak-kakak yang mungkin sedang tidak sibuk boleh open cam. Kita mau foto bersama buat dokumentasi. Terima kasih Bapak Ibu udah semangat untuk mengikuti webinar malam hari ini. Banyak banget tadi yang sharing ya, itu pastinya juga menambah pengetahuan kita. Gitu Insight ya. baru. Insight baru ya, oh ternyata ada yang mengalami ini juga ya gitu ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu kakak-kakak yang mau open cam? Terus kita juga jadi tahu nih Kak, sudut pandang orang tua. Oh iya, sudut pandang orang tua kami sebagai milenial dan Gen Z sangat mendengar suara-suara Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Jadi semoga kami juga belajar untuk lebih bisa bijak dan memahami dalam kehidupan ini. Oke? Oke, sudah? Ada lagi yang mau buka? Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau foto bersama? Oke, mungkin lagi di jalan atau ada kesibukan ya. Oke. Silakan Ko Weli, dihitung. Oke, 3, 2, 1. Oke, boleh? Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oh, ini sebentar Bu Endah baru open cam. Oke, sekali lagi Ko Weli boleh? Siap? 3, 2, 1.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin saya boleh minta tolong Bapak Ibu pengurus untuk menutup dalam doa. Bu Sita, Bu. Bu Sito, kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup webinar kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, yang mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh saling berbagi, saling mendengarkan pengalaman-pengalaman kami sebagai orang tua dan pengalaman-pengalaman sebagai anak. Terlebih ada Bu Yeni yang hadir di antara kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehadiran Bu Yeni. Terima kasih untuk seluruh berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan, anak-anak kami, orang tua kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami selalu sehati sepikir untuk terus bisa berkomunikasi dengan baik dan untuk kemuliaan nama. Kami menyerahkan juga kehidupan dan pelayanan Bu Yeni ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Bu Yeni boleh tetap menjadi berkat untuk banyak orang, untuk banyak anak-anak yang diasuh, bahkan banyak orang tua yang hadir untuk dilayani oleh Bu Yeni. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kami mohon kepada Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Sito telah menutup dengan doa dan akhir kata kita sudah sampai di penghujung webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Yeni sudah membawakan materi, sudah membuka wawasan untuk kita. Mungkin kita ucapin terima kasih banyak banget dan kita sebagai MC saya Wira dan Icil mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam membawakan hari ini, webinar hari ini. Oke, sampai jumpa di webinar Kompas ataupun di Kompas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Kak Wira, terima kasih Bu Kak Nana. Icil. Sama-sama. Minta pengurus Kompas untuk tetap di sini ya, jangan keluar. Oke. Di sini ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Puisi.